Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita kembali lagi pada pertemuan yang ketiga, yaitu tentang pelajaran matematika, yaitu mengenai membandingkan pecahan. Oke, bagaimana kabarnya anak-anak Bapak semuanya? Sudah siap untuk belajar hari ini? Bapak yakin kalau kamu sudah siap untuk belajarnya hari ini. Siap, semangat, semangat, semangat. Kemarin kamu sudah belajar tentang pecahan senilai. Sekarang kita akan belajar tentang membandingkan pecahan. Membandingkan pecahan adalah untuk mengetahui pecahan itu nilainya sama atau tidak. Membandingkan pecahan berarti melihat dua pecahan dan menentukan mana yang lebih besar. Simbol perbandingan. Ini adalah simbol perbandingan lebih besar. Kenapa dia dikatakan lebih besar? Bentuknya seperti huruf B. Kalau kita kasih dia tangkai, berbentuk huruf B. Sekarang kita lihat pada simbol yang kedua. Kenapa dia dikatakan lebih kecil? Karena dia, kita kasih tanda di sini, berbentuk huruf K. Jadi B besar, K kecil. Jadi kamu udah paham ya? Cukup kita kasih garis lurus. Kalau simbol yang ini itu dikatakan sama besar, ya. Udah paham ya? Oke. Berarti ini adalah simbol perbandingan pada sebuah pecahan. Oke, kita lanjut. Cara membandingkan pecahan. Yang pertama yaitu menggunakan gambar. Misalnya ada sebuah lingkaran. Jika lingkaran itu kita bagi dua, maka setiap bagiannya nilainya adalah berapa dia? Kalau kita bagi ini, yaitu nilainya adalah 1/2, atau bisa juga disebut dengan setengah. Dan jika lingkaran dibagi 3, maka setiap bagian nilainya adalah 1/3. Masih ingat pelajaran kita yang kemarin pada pembelajaran yang kedua? Ini adalah pembilang dan ini adalah penyebut. Oke. Menurut kamu, manakah yang lebih besar antara 1/2 atau 1/3? Mana menurut kamu yang lebih besar? Apakah 1/2 atau 1/3? Kita lihat gambarnya. Lihat gambarnya. Mana yang besar? Gambar yang 1/2 ini dengan 1/3. Kita lihat gambar yang di akhir. Ini dia. Kita lihat gambar yang ada kolom birunya. Berarti lebih besar 1/2. Ini dapat ditulis 1/2. Berapa? 1/2 itu besar daripada 1/3. Gus. Ya, berarti 1/2 ini besar. Berarti tanda ini adalah tanda besar. Ya.
Kita lanjut. 1/2 lebih besar daripada 1/3 bacaannya. Jadi 1/2 ini lebih besar daripada 1/3. Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita berikan contoh yang lain. Ini adalah pecahan berapa dia? Kita hitung. 1, 2, 3, 4. Bagiannya ada 4. Jadi yang diasir atau yang diambil yaitu 2. Berarti pecahannya adalah 2/4. Oke, ini dipotong pecahan berapa dia? Pecahan 3/4. Bagus. Tuh 2/4 dengan 3/4. Manakah yang lebih besar atau yang kecil? Berarti 2/4 ini kecil daripada 3/4. Jadi kalau dia kecil, berarti tandanya apa? Tandanya adalah seperti ini. Nah, ya. Berarti 2/4 lebih kecil daripada 3/4. Tuh, udah paham ya bagaimana cara menggunakan gambar untuk membandingkan sebuah pecahan. Kita lanjut dengan contoh yang lain. Ini Bapak mempunyai sebuah lingkaran. Lingkarannya kita bagi. Menjadi berapa dia nilai pecahan pada lingkaran ini? Ya bagus, nilainya nilai pecahannya adalah 4/8. Yang ini berapa? Yang ini adalah 2/4. Sekarang 4/8 dengan 2/4, manakah yang lebih besar atau yang lebih kecil? Mana? Kita lihat gambarnya, gambar yang diasir. Nih, kita lihat. Iya, 4/8 dengan 2/4 sama. Berarti dia kalau dia sama besar, berarti kita kasih tanda sama besar. Berarti 4/8 sama besar dengan 2/4. Jadi kalau dia sama besar, cukup kita kasih dia tanda sama besar. Sampai di sana kamu sudah mengerti tentang menggunakan gambar. Kalau kamu sudah mengerti, kita masuk dengan cara yang kedua, yaitu menggunakan garis bilangan pecahan. Sekarang kamu perhatikan gambar garis bilangan pecahan berikut. Sekarang kita akan mencontohkan perbandingan pada dua buah pecahan menggunakan garis bilangan. Contoh 1/2 dengan 1/3. Kita lihat 1/2 sini. Kita lihat pecahan yang kedua 1/3 di sini. Dari sini ke sini. Pecahan kedua dari sini, dari 0 ke sini. Berarti 1/2 lebih besar daripada 1/3. Karena apa?
terletak di sebelah kanan, berarti nilai pecahnya lebih besar. Oke, kita lanjut dengan contoh yang kedua. 2/5, mana 2/5? Kita lihat 2/5 di sini. Kita lanjut dengan pecahan kedua, 5/8. Mana 5/8? Di sini. Berarti 5/8 itu lebih panjang daripada 2/5. Berarti bacanya di sini adalah 2/5 kecil dari 5/8. Kenapa? Karena terletak di sebelah kiri. Kalau dia di sebelah kiri, nilainya lebih kecil dari pecahan yang ada di sebelah kanan. Oke, kita lanjut contoh yang ketiga. 3/6 dengan 4/8. Mana dia? 3/6 di sini dengan 4/8. Karena kalau kita lihat, dia di sini sama-sama panjang. Berarti 3/6 sama besar dengan 4/8, atau dikatakan senilai. 3/6 sama besar dengan 4/8, boleh juga dikatakan senilai. Kenapa? Karena terletaknya sejajar. Kalau dia sejajar, berarti kita pakai simbol sama besar. Bagaimana? Sudah paham cara menggunakan garis bilangan pecahan? Kita lanjut dengan contoh yang ketiga. Yang ketiga, membandingkan langsung kedua pecahan. A. Penyebut kedua pecahannya sama. Jadi kita membandingkan kedua pecahannya, tetapi penyebutnya sama. Contoh, 3/6 dengan 5/6. Kita lihat kedua penyebutnya sama, yaitu 6. Ini dia 6. Kedua penyebutnya sama, yaitu sama-sama 6. Kalau penyebutnya sama, yaitu 6, cukup kita bandingkan yang ini aja, yang di atas, 3 dan 5. Ini nggak usah kita pakai. Kalau dia penyebutnya sama, mana yang besar? 3 dengan 5. Besar 5, berarti bacanya 3 kecil daripada 5. Berarti kalau tanda kecil ini ya, 3 lebih kecil daripada 5. Oke, 3 lebih kecil daripada 5. Oke, udah paham ya? Itu contoh yang pertama. Sekarang kita lanjut dengan contoh yang kedua. 4/5 dengan 2/5. Jadi kalau dia sama penyebutnya, cukup kita hilangkan penyebutnya. Kenapa? Karena kedua penyebutnya sama, yaitu sama-sama 5. Cukup kita bandingkan antara 4 dengan 2. 4 dengan 2, mana yang besar? Itu besar 4. Jadi bacanya adalah 4 besar, lebih besar daripada 2. 4 lebih besar daripada 2. Ini dia. Bagaimana? Sudah paham? Kalau belum, kita lanjut dengan contoh yang ketiga.
6/8 dengan 7/8. Kita lihat kedua penyebutnya berapa nih? Ini adalah penyebut. Kedua penyebutnya berapa? Adalah 8. Berarti kedua penyebutnya sama, yaitu 8. Berarti kalau dia penyebutnya sama, cukup kita bandingkan yang di atas nih. Itu pembilang. Kalau penyebutnya sama, berapa? Itu 6 lebih kecil. Lebih kecil apa tandanya? Tandanya ini. 6 lebih kecil daripada 7. 6 lebih kecil daripada 7. Oke ya, Bapak anggap kamu sudah mengerti tentang penyebut kedua pecahannya sama. Kita masuk yang berikutnya, yaitu penyebut kedua pecahannya berbeda. Jadi yang berbeda itu adalah penyebutnya. Kedua pecahannya itu penyebutnya berbeda. Kita contohkan 3/4 dan 2/3. Nah, berarti penyebutnya udah beda antara pecahan yang ini dengan pecahan yang ini. 3/4 dengan 2/3. Jadi untuk mencarinya gimana? Kita samakan penyebut pecahan. Berarti kita harus samakan penyebut pecahannya. Bagaimana caranya? Kita harus samakan dulu penyebut pecahnya. Sekarang kita buat di sini angka 2. 4 dikali 2 berapa? 8. Berarti penyebutnya 8. Kita cari yang pecahan 2/3. Pecahan 2/3 ini harus 8 juga. 3 kali berapa? Dapatnya 8. Berapa ya? Berarti nggak ada 3 kali sama dengan 8, nggak bisa. Jadi kita harus ganti. Berarti kali 2 tidak cocok. Kita ganti, kita hapus ya. Sekarang yang lebih cocoknya adalah angka berapa ya? Yaitu angka 3. 4 dikali 3 berapa? Yaitu 12. Di sini juga harus 12. 3 kali berapa? Itu 3 kali 4, 12. Berarti penyebutnya di sini sudah sama. Ini 12, ini juga 12. Oke. Sekarang kalau udah sama penyebutnya, pembilangnya yang harus kita kalikan. Berarti kalau di sini 3, yang di atas juga 3. Berarti 3 kali 3 berapa? Yaitu 9. Kalau yang ini 4, yang di atas juga 4. Berarti 2 dikali 4 berapa? Itu 8. Bus. Jadi 9/12 nih, 9/12 dan 8/12. Nah, tadi kalau udah sama penyebutnya gimana? Cukup kita hapus ini terlebih dahulu, baru kita lihat pembilangnya. Berarti antara 9 dengan 8 mana yang besar? Yaitu besar 9. Berarti bacanya 9/8.
per 12 lebih besar dari 8 per 12. Maka kita tulis 9 per 12 ini kan adalah hasil dari 3 per 4. Berarti kita tulis itu 3 per 4 lebih besar daripada 2 per 3. Bagaimana? Contoh yang pertama udah paham atau belum? Nah, Bapak kasih lagi contohnya yang berikut. 3 per 5 dan 6 per 8. Berarti penyebutnya berbeda lagi. Sekarang kita harus samakan dahulu penyebutnya sama seperti yang tadi. Gimana? Kita buat dia seperti ini dulu. Kalau dia sudah seperti ini, kira-kira kita sudah bisa menentukan penyebut yang di sini sama dengan penyebut yang di sini. Kira-kira kali berapa ya? Iya, penyebutnya 40. Bagus, berarti kalau dia di sini 40, berarti ini kali 8. 5 dikali 8 sama dengan 40. Berarti kita di sini harus 40 juga. Kira-kira 8 dikali berapa dapatnya 40? Yaitu 8 dikali 5 itu 40. Kalau sudah sama penyebutnya, cukup kita lakukan pembilangnya. Kalau di sini 8, di sini juga 8. Cukup kita kalikan 3 dikali 8 yaitu 24. Kalau dia di sini 5, yang di atasnya dikalikan 5 juga, yaitu 6 dikali 5 yaitu 30. Bagus. Jadi 24 per 40 dan 30 per 40. Nah, kalau dia udah sama gimana? Kalau dia udah sama penyebutnya, kita hilangkan dia dulu. Cukup kita berfokus pada pembilangnya. Kita lihat mana yang lebih besar, yaitu besar 30. Kalau yang ini lebih besar, berarti kita kasih dia simbol perbandingan yang lebih kecil. Gimana simbolnya? Simbolnya seperti ini. Di 24 per 40 lebih kecil dari 30 per 40. Maka 24 per 40 itu adalah hasil dari 3 per 5. Maka kita tulis 3 per 5. 30 per 40 hasil dari 6 per 8. Di 3 per 5 lebih kecil. Nih, lebih kecil dari 6 per 8. Bagaimana? Pada contoh yang kedua sudah mengerti belum? Nah, kalau sudah mengerti, sekarang Bapak mempunyai cara cepat untuk membandingkan pecahan. Melalui apa? Melalui perkalian silang. Contoh yang pertama, gimana caranya? Lihat contoh yang pertama. 3 per 4 dan 2 per 3. Gimana caranya? Kita kalikan silang, yaitu 3 dikali 3. Nih, 3 dikali 3. Berapa 3 kali 3? Yaitu 9. Yang ini 4 dikali 2. Berapa 4 kali 2? Yaitu
8. Jadi kita bisa menentukan 4 dikali 2 adalah 8. Jadi kita bisa menentukan antara 9 dengan 8, yaitu 9 lebih besar daripada 8. 9 itu adalah mewakili dari 3/4. 8 ini adalah mewakili dari 2/3. Jadi 9 lebih besar daripada 8. Jadi 3/4 lebih besar daripada 2/3. Cukup kita melakukannya dengan perkalian silang. Contoh yang kedua, 3/5 dan 6/8 kita kalikan silang. 3 dikali 8, berapa 3 dikali 8? Yaitu 24. Kita lanjut, 5 dikali silang, yaitu 5 dikali 6. Berapa 5 kali 6? Itu 30. Mana yang besar? Besar 30. Kalau yang besar 30, berarti bilangan yang di sini adalah 24 kecil dari 30. Ini adalah tanda kecil. Atau boleh 24 lebih kecil daripada 30, ya. Jadi 24 itu adalah mewakili dari 3/5 dan 30 itu adalah mewakili dari 6/8. Jadi kita sudah bisa menentukannya. 3/5 lebih kecil dari 6/8. Gimana? Pada contoh yang kedua ini sudah mengerti atau belum? Kalau belum, Bapak kasih contoh yang terakhir, yaitu contoh yang ketiga. Kamu bisa membandingkan pecahan itu dengan cepat. Oke, contoh yang ketiga. 1/4 dengan 2/8. 1 dikali 8 berapa? 8. 4 dikali 2 berapa? Yaitu 8. Kalau dia sama 8, simbol apa yang mau kita pakai? Yaitu simbol sama besar. Yaitu 8 sama besar dengan 8. Karena 8 ini adalah mewakili 1/4 dan 8 ini mewakili 2/8. Jadi 1/4 sama besar dengan 2/8. Bapak harapkan kamu sudah paham, sudah mengerti. Kalau sudah mengerti, kita lanjutkan dengan latihan berikut. Kamu jawablah latihan berikut pada buku latihanmu. Nanti pada di akhir video ada soal online. Nanti kamu bisa mengerjakannya lewat online. Jadi sekarang kita kerjakan soal-soal latihan ini. 1. Perhatikan gambar berikut. Nih, kamu perhatikan gambar berikut ini. Ya. Pernyataan yang benar untuk membandingkan bagian yang berwarna pada kedua gambar tersebut adalah: A. Lebih besar daripada, B. Lebih kecil daripada, C. Sama besar dengan,
D lebih tinggi daripada. Lanjut, soal yang kedua. Tentukan nilai pecahan berdasarkan gambar. Bandingkan dengan memberi tanda besar, kecil, atau sama besar. A. Besar, B. Kecil, C. Sama besar, D. Semua jawaban A, B, C ini adalah salah. Tidak ada jawabannya kalau D. Kita lanjut. Soal yang ketiga. Bandingkan pecahan di bawah ini dengan memberi tanda besar, kecil, atau sama besar. 3/4 2/6. A. Besar, B. Kecil, C. Sama besar, D. Semua jawaban salah. Berarti A, B, C tidak ada jawabannya. Semua jawaban salah kalau D. Kita lanjut soal berikut. 4. Pecahan yang lebih besar dari 4/5 adalah A. 1/2, B. 5/7, C. 3/4, D. 6/7. Kita lanjut soal yang terakhir, yaitu soal yang kelima. Tinggi pohon mawar 3/5 meter dan tinggi pohon melati 2/7 meter. Manakah pohon yang lebih tinggi? D. Manakah pohon yang lebih tinggi antara 3/5 dan 2/7? A. 3/5, B. 1/2, C. 2/7, D. 2/4. Oke, itulah soal-soal latihan kita tadi. Mudah-mudahan kamu bisa menjawabnya dengan benar. Dan Bapak ingatkan sekali lagi pada Ananda semuanya, tolong lebih teliti ketika menjawabnya. Dicari terlebih dahulu. Kalau sudah dicari, nanti baru kamu bisa mengerjakannya lewat online. Oke, itu dia soal latihan kita tadi. Untuk soalnya kamu bisa salin dalam buku tugas atau boleh kamu kerjakannya lewat online. Nanti skor hasil kamu jangan lupa dikirim ke guru kamu. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Jangan lupa ditekan tombol like, share, and subscribe. Dan jangan lupa untuk di komen kalau bagi ada pertanyaan. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.